Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini bersama Pojok Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, dan setiap hari pastinya hadir bincang-bincang menarik di booth Basnas di sini. Selain juga banyak produk-produk UMKM yang tersedia di sini, juga konsultasi tentang sertifikasi halal, kemudian tentang legalitas ya, kalau yang butuh legalitas UMKM-nya mau konsultasi boleh langsung datang ke sini. Dan untuk sore hari ini, ini kedatangan teman-teman dari Laziz ya. Nah kalau ini bukan Laziz, bapaknya Laziz ini. Dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Ada Bapak Ramadan Rusi ya, dari Sekretaris Basnas Provinsi Sulawesi Utara yang kantornya ada di Masjid Raya ya, WR Supratman nomor 23 di Wenang ya, di daerah Wenang, di Ahmad Yani, dekat Masjid Raya Ahmad Yani. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Madan. Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, wah. Kalau Ramadan begini biasanya orang sudah bingung untuk menghitung zakatnya. Ya, siap. Ya, nah sebenarnya bagaimana sih ini kalau ngomong zakat ini, mungkin ada yang belum tahu tentang perhitungan zakat, dan sebenarnya Basnas sendiri itu lembaga apa? Boleh dijelaskan mungkin hari ini. Silakan Pak Madan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puja-puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari kelima ya Mbak, di bulan suci Ramadan ini, insyaallah kita berdoa semua agar segala aktivitas kita di bulan suci ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Baginda Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian. Nah langsung saja, terima kasih Mbak sudah diundang kami selaku Basnas Provinsi Sulawesi Utara. Saya posisi sekretaris di kantor. Nah kalau terkait hitung-hitungan atau Basnas ini apa, kita merujuk kepada Al-Quran At-Taubah 103. Kemudian kalau di negara itu Undang-Undang 23 tahun 2011. Jadi perintah zakat ini diperintahkan oleh Al-Quran At-Taubah 103. Kemudian perintah negara di Undang-Undang 23 tahun 2011. Nah, kira-kira isinya kalau di At-Taubah 103 itu usmin amwalihum, artinya zakat itu wajib diambil dari seluruh umat muslim. Lalu kemudian kalau Undang-Undang pengelolaan zakat tahun 2011 itu negara mengamanahkan untuk mengambil zakat dari kaum muslimin, disebut dengan ada namanya Basnas, kemudian ada namanya LAS. Nah Basnas ini dibentuk oleh pemerintah, kemudian LAS itu dibentuk oleh swadaya masyarakat. Jadi Basnas ada lembaga pemerintah non struktural, kemudian LAS itu lembaga swadaya masyarakat. Seperti teman-teman ada dompet duafa, dan rumah zakat dan lain sebagainya. Nah itu dari sisi kelembagaan regulasi seperti itu Mbak. Oke, kemudian soal perhitungan nih yang paling banyak. Oh sebentar dulu, sebelum perhitungan. Nah ini siapa? Kalau Basnas itu ada 8 asnaf. Itu siapa saja yang berhak menerima sebelum nanti mengeluarkan ya? Gimana ini Mas? Nah, semua kami berpedoman di Basnas itu mengacu kepada Al-Quran. Jadi orang
menggunakan Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi orang-orang penerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama fakir, miskin, kemudian ada amil, ada riqab, fisabilillah, mu'alaf. Nah, 8 inilah orang-orang yang wajib menerima zakat. Nah, di dalam itu ada namanya amil. Amil ini adalah orang-orang yang mengelola untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Di dalam Al-Quran itu diperintah, lalu kemudian itu diterjemahkan di dalam undang-undang zakat tentang pengelolaan zakat, Mbak. Seperti itu. Oke ya, 8 golongan yang berhak menerima. Kalau kemudian cara penghitungan nih, kalau ini yang sudah bekerja, penghitungan zakatnya seperti apa? Jadi kalau hitung-hitungan zakat itu kami menggunakan biasanya di daerah itu setara dengan 83 gram emas, 85 gram emas. Jadi kalau 85 gram emas itu sekitar berapa ya sekarang? Ini kan emas naik turun kan. Jadi kita berpatokan di harga emas. Jadi kalau dia 900.000 per gramnya. Nah, ini untuk zakat harta atau? Ya, zakat harta. Jadi hitung-hitungannya ada namanya haul hitungan. Jadi kalau dia cukup setahun itu wajib zakat, tapi kalau jumlahnya belum cukup setahun itu belum wajib zakat. Nah, contoh misalnya si A berpenghasilan sekitar 6.500.000 per bulan. Itu kalau dikalikan selama 12 bulan, 1 tahun itu sekitar gajinya ketika dikumpulkan sekitar 78 jutaan. Nah, itu sudah wajib zakat. Karena kalau setara emas itu yang 85 gram tadi dia 7 juta. Kalau dikali dia 75 juta per tahun. Nah, sedangkan kalau sudah penghasilan sebulan 6.500.000 dikali 12 bulan itu sudah mencapai 78 juta. Akhirnya sudah melebihi nisab 75 juta. Jadi dia wajib zakat. Nah, berapa zakat yang dia keluarkan? Itu 2,5% dari 75 juta itu. Jadi ya sekitar berapa ya kalau? Nah, itu dikeluarkan 1 tahun sekali atau 1 tahun sekali. Okay. Nah, namun berjalannya waktu ada fikih-fikih kontemporer itu sudah mewajibkan bisa dikeluarkan setiap bulan. Artinya berat ya? Ya, supaya tidak berat. Contoh misalnya, kenapa demikian? Karena orang-orang 8 golongan tadi, fakir, miskin, orang-orang susah itu kalau lapar nggak usah nunggu. Ya, dia kan tidak menunggu setahun. Dia bisa meninggal nanti kalau misalnya lapar. Ya, menunggu nanti 1 tahun baru dibayarkan. Jangan ya. Ya. Jadi ya para ulama kita juga ya kalau bisa dibayar per bulan kan ringan. Kalau misalnya juga mau ditunggu setahun, itu kan berat, agak besar jumlahnya. Misalnya 75 juta dari 2,5% berapa ya? Kan lumayan banyak. Akan tetapi ketika itu dibayar setiap bulan, itu kan hanya 100 ribuan, 100 ribu lebih. Nah, itu kan ringan dibayarnya setiap bulan. Kalau nanti setahun baru dibayar, maka itu biasanya kan kita digoda misalnya belum ada horden atau cookies mentega di rumah. Nah, begitu Mbak, boleh jadi nanti zakat itu tidak dibayarkan, tergadai dengan keinginan ya, baju baru, dunia baju baru, seperti itu Mbak. Beli cookies ya. Beli cookies karena tetangga sudah cookiesnya banyak, kita cuma baru 1 toples ya. Jadi zakatnya habis dibuat beli cookies. Bahaya ini ya. Kita makan kotoran sendiri. Oke. Nah, untuk Basnas Provinsi Sulawesi Utara sendiri, nah ini penerimaan zakat dari tahun ke tahun dan kesadaran umat muslim yang ada di Sulawesi Utara itu bagaimana dari tahun sebelumnya, mungkin sebelum pandemi mungkin ya?
Itu Ya. bagaimana Pak? Nah memang di Basnas Provinsi ini khususnya kita mengalami banyak penurunan oleh karena pandemi ini. Karena pandemi jadi Ya, turun ya. Oke. karena memang Penghasilan kurang. ya, Oke. karena memang statusnya wajib orang berzakat, tapi kami tidak bisa memaksa mereka untuk tidak seperti pajak. Iya. Kalau pajak kan ada sanksi. Kalau kita belum sampai di sanksi. Nah, di undang-undang ini yang ada sanksi itu hanya kepada pengelola. Jadi ketika pengelola zakat, kami misalnya menyalahgunakan dana dan lain sebagainya, itu ada sanksi pidana. Nah, tapi orang yang membayar zakat itu tidak ada sanksi. Sama seperti misalnya, ini kan perkara rukun Islam, kayak zakat, kayak sholat. Jadi ya, artinya sanksinya masing-masing individu, ya Allah alam nanti disanksi di yaumil akhir. Seperti sholat juga kan wajib, sama kayak zakat. Nah kan tidak semua juga orang ini kan sholat, jadi kan tidak ada sanksinya kan, seperti itu Mbak. Ya. Oke. Nah, untuk kemudian tadi ya penerimaan zakat untuk di Sulawesi Utara ada penurunan. Nah, untuk penyalurannya gimana nih? Ya. Apa saja nih yang disalurkan dan ada nggak plot-plot khusus misalnya untuk pengembangan ekonomi Ya. ataupun hanya untuk kaum duafa saja? Ya. Seperti apa Pak? Jadi kami realisasikan di dalam 8 golongan dari Al-Quran itu, kami buat program yang namanya, ada 5 program kami buat. Di Basnas Provinsi kami buat yang pertama ada namanya Sulut Makmur. Nah, Sulut Makmur. Apa Sulut itu? Makmur ini itu memberikan modal-modal usaha kepada usaha-usaha kecil menengah, ataupun ada semacam bengkel-bengkel di jalan yang kekurangan modal, itu dibayar dengan Sulut Makmur. Kemudian ada Sulut Sehat. Sulut sehat ini kami membiayai orang-orang yang misalnya ada yang menunggak BPJS, tergadai dia di rumah sakit, akan tetapi BPJS-nya belum dibayarkan, itu kami layani. Begitupun ada misalnya orang meninggal, ada layanan ambulans gratis ketika ada orang membutuhkan namun kekurangan biaya. Baru ada Sulut termasuk kemarin cerdas. Kayaknya waktu pandemi juga Basnas ada program khusus ya. Ada bikin untuk fardu kifayah ya. Ya, fardu kifayah. Itu kami gratis di rumah sakit untuk mengurus untuk yang jenazah yang ya, COVID ya. COVID, almarhum itu yang kena COVID, itu kami membuat tim, itu diurus sampai ke pemakaman, itu gratis, tidak ada dipungut biaya. Oke, selanjutnya apa lagi Pak? Baru ada Sulut Cerdas. Nah, Sulut Cerdas ini kami membantu para mahasiswa SD, SMP, SMA yang anak kesulitan, sekolah ya, anak sekolah yang kesulitan untuk biaya sekolah. Nah, kami beberapa tahun ini mengirim juga anak-anak dari Sulawesi Utara untuk sekolah di pesantren di Bogor. Itu alhamdulillah mereka akan pulang kemari libur lebaran, dan semua itu biaya gratis, tidak ada dipungut biaya. Jadi mereka ke Bogor itu hanya membawa baju di badan, di sana semua difasilitasi dari dana zakat ini yang terkumpul. Oke, selanjutnya apa lagi Pak? Baru ada juga namanya Sulut Peduli. Sulut Peduli. Nah, Sulut Peduli ini ketika misalnya ada bencana banjir, ada bencana tanah longsor. Nah, ini kami sangat peduli ketika ada musibah-musibah yang sifatnya ya gempa itu. Jadi kami ambil dari dana-dana infak dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Oke ya, jadi banyak banget. Sulut cerdas tadi. Sulut cerdas, Sulut makmur, sehat, peduli. Satu lagi apa tadi? Apa ya? Takwa. Takwa. Oh, okay. Nah, takwa ini kita membiayai operasional para guru-guru ngaji. Okay, jadi yang berjalan di yang biasanya lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala. Itu kami. Yang biasanya di pelosok-pelosok atau di kepulauan ya? Iya, siap. Ada program untuk guru-guru ngaji di kepulauan? Nah, itu sementara di sana juga kami sebut dengan kampung pesantren. Iya.
Di Jadi mana itu, Pak? di daerah kepulauan di Talawit itu ada namanya zakat community development. Itu kami buat semacam kampung, tapi gaya hidup orang di kampung itu seperti pesantren. Oke. Nah itu kami biayai. Di dalam situ dibuatlah sebuah ada usaha-usaha, misalnya pembuatan pala, Pengembangan ekonomi juga ya pengembangan masyarakat. ekonomi. Iya, masyarakat. Selain juga meningkatkan ya, iman dan iman takwa ya. takwa, meningkatkan juga uang, Mbak. Ya, uang Iya. masyarakat. Penting banget ya. Iya. Nah itu ustadznya dari mana biasanya, Pak? Ah, itu uangnya Ustadznya dikirim dari apanya, Mbak? Ustadznya itu kami kirim, biasa kami ambil dai-dai Basnas dari Manado, bahkan juga kemarin biasa dari Surabaya ada. Itu kita kirim ke sana untuk membina orang-orang pedalaman di kampung. Karena memang kampung itu signal pun nggak ada, Mbak, jadi agak susah juga. Ketika kami minta laporan, nah itu mereka naik ke pohon dulu di atas. Oke, nah menarik sekali nih kampung pesantren. Nah pengembangan ekonomi apa yang sudah dilakukan di sana? Nah di sana itu sudah berjalan, mereka membuat pala manis, kemudian ada abon, baru apa lagi ya? Nata de coco Ada katanya nata ya? de coco ya. Iya. Ini Jadi yang kasih training siapa ini untuk membuat model usaha ini? kalau yang training itu sudah selesai kemarin, namun ada apa namanya ada sahabat Basnas di sana. Beliau yang follow up terus melihat perkembangan, ya pendampingan. Ada sahabat Basnas di sana. Itu kami dengan dai Basnas juga. Jadi mereka ada berdua orang di sana yang masih memantau perkembangan orang-orang di kampung tersebut. Ya. Oke, terima kasih Pak Madan. Nah ini mungkin sebelum yang terakhir ya. Nah ini harapannya kalau di Basnas nih setiap tahun apa ini ya? Mungkin ini tahun kemarin sudah menurun. Ya. Yang harusnya naik ini yang mana ini? Zakat yang mana ini? Zakat fitrah, zakat harta atau zakat profesi? Nah ini gimana nih? Nah memang untuk kemarin kami belum memungut zakat fitrah karena memang personil kami kurang, karena zakat fitrah ini dia harus dibagikan sebelum khotib turun mimbar. Nah sementara kami masih mengelola zakat mal. Jadi nah mungkin barangkali teman-teman ada yang belum paham, memang zakat ini ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini untuk membersihkan jiwa diri kita, kemudian zakat mal ini membersihkan harta. Nah, memang kalau misalnya secara harapan kami sebetulnya dengan kegiatan ini Pesyar Bank Indonesia, ini terima kasih kami diundang di sini. Ini bagian sosialisasi kami. Semoga dengan adanya pertemuan ini terima kasih Bank BI. Mudah-mudahan ya apa yang kita bicarakan sini, Mbak, bisa masyarakat umum di Sulawesi Utara khususnya bisa melihat bahwa perkara zakat ini perkara yang wajib untuk ditunaikan. Iya. Ya. Wajib ya. Ya. Oke. Dan setiap tahun dari Bank Indonesia itu mengadakan lomba sebenarnya ya untuk teman-teman Lazis tentang pengembangan program-program unggulan. Nah, tahun kemarin Basnas ikut ya? Kalau kemarin ada ya. Ikut, tapi programnya belum masuk ya. Okay. Programnya masuk, cuma ikut meramaikan kalau nggak salah. Ikut meramaikan, iya. Oke. Dan kalau boleh tahu nih yang program yang sedang berlangsung yang di Kota Manado apa ini untuk pengembangan ekonominya? Kalau di kami sendiri, karena kami ini provinsi, wilayahnya 15 kabupaten kota. 15 kabupaten kota. Nih ada dari 15 kabupaten kota ini yang paling menonjol ada nggak sih? Kalau pendapatan zakatnya, kemudian atau pengembangan programnya, baik program untuk pengembangan ekonomi ataupun yang lainnya, gimana? Kalau yang pengembangan ekonomi yang menonjol itu baru fokus di Talawit, di Sanger untuk program pengembangan ekonomi.
Yang Kemudian, kabupaten kota lainnya? kalau kabupaten kota, ini belum semua apa yang Maksimal kami berjalan, lakukan ya? ya belum maksimal, oleh karena wallahu alam karena di kabupaten kota juga terbentur dengan regulasi-regulasi di daerah sendiri karena otonomi daerah. Karena kami Basnas ini sifatnya hanya koordinasi saja. Oke. Jadi tidak ada hak Tidak ikut wewenang untuk intervensi pengelolaan, ya? daerah. Oke, jadi hanya kabupaten koordinasi saja. Jadi kabupaten kota ada semua ya, Basnas ya? Ada ya. Oke, di Hanya jadi satu untuk yang tidak ada talaut. talaut yang belum Talaut ada ya. yang Oke. belum ada. Jadi untuk para pengunjung yang bukan dari kota Manado itu di kabupaten kotanya pasti ada masing-masing ya. Jadi kalau mau bayar zakat nggak usah repot-repot. Ya. Dan bisa telepon sebenarnya Bisa, ya, ya. nanti dijemput. Ya, siap. Dijemput. Layanan jemput zakat ada. Iya. Nah itu kemana? Teleponnya atau bagaimana? Atau ada rekeningnya yang langsung? Ada rekening. Ya, atau harus registrasi dulu supaya saya terpantau dan Bisa. masuk. Bagaimana caranya Pak? Untuk Jadi kalau datang di kantor hanya membawa KTP itu registrasi, saja, ya. Nanti akan diberikan NPWZ. Kalau di pajak NPWP, kalau di kami NPWZ, nomor pokok wajib zakat. Nomor pokok wajib zakat. Itu dikeluarkan oleh sistem. WZ. Ya. Agak ribet ya nyebutnya ya. Ya. Oke. Dan itu langsung keluar ya? Keluar. Nanti ketika setelah bayar, nanti akan secara otomatis terkirim notifikasi via WA. Oke. Yang penting nomornya diberikan ke kami, akan ada terima kasih sudah memberikan zakatnya, kemudian ada doa di bawah, didoakan semoga zakat Bapak Ibu yang berikan insyaallah berkah. Jadi ada notifikasi langsung ke para pembayar zakat. Iya. Selain itu juga banyak aplikasi sekarang juga sudah bisa langsung bayar zakat ya? Iya bisa. Lewat apa aja ini Pak paling banyak? Itu kalau di kami ada kitabisa.com. Ya, ada. Terus apa lagi Pak? Nah ini sementara pengembangan ada aplikasi namanya Cinta Zakat. Cuman memang belum rampung, kami ikuti pelatihan di Jakarta kemarin. Oleh karena semua dana-dana yang masuk di aplikasi itu semuanya masih terpusat ke Jakarta. Jadi kalau orang bayar zakat di Manado, itu zakatnya masih ke Basnas Pusat. Jadi virtual account bank masing-masing di daerah itu belum disetting. Nah mungkin beberapa minggu atau hari ke depan ini insya Allah semoga bisa diakses oleh para pembayar zakat. Bisa dimudahkan untuk bayar zakat. Ya kalau mau gampang langsung aja datang ya. Kalau mau mampir mungkin pulang dari sholat Jumat tadi bisa langsung datang ke sebelah ke kantor, Masjid Raya ya, langsung di kantor sana dan langsung didoakan nanti ya. Didoakan. Ini kewajiban kami mendoakan supaya pembayar zakat itu tenang, artinya bisa tenang, bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah. Mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang soleh. Amin ya Allah. Ya, yang mau cari jodoh cepat-cepat bayar zakat ya. Oke, menarik sekali. Nah, ini ada nomor telepon nggak yang bisa dihubungi? Ada, insya Allah. Nomor teleponnya berapa ini untuk? Kalau saya 0853 0853 435 435 44 kali general 44 kali 4 triple baru 8. Oke ya. Iya. Atau langsung datang saja itu kalau di Masjid Raya sebelah kalau masuk gerbang sebelah kiri ada tower masuk ke dalam. Jangan di towernya ya. Langsung ke belakang. Jadi tinggal datang saja ke sana. Dan ini menarik juga, mungkin teman-teman di kantornya belum ada unit pengumpul zakat bisa ya. Jadi ingin mendaftarkan kantornya ini di kantor banyak teman-teman muslim tapi belum ada unit pengumpul zakatnya bisa. Nanti boleh langsung konsultasi bagaimana buka unit pengumpul zakat. Nah itu nanti bisa juga ya Pak. Kalau misalnya di kantor ada unit pengumpul zakat, terus mau bikin program bersama kolaborasi dengan Basnas bisa ya? Iya, siap. Bisa. Oke, siap. Terima kasih. Nah yang terakhir nih mungkin himbauan untuk teman-teman yang hadir di sini, yang mau bayar zakat mungkin. Iya. Barangkali siap. Langsung ya? Ya, barangkali ada yang mau bayar zakat. Ini saya ada teman 2 orang itu bisa langsung online. Itu bisa bayar
lewat zakat. handphone kalian mereka doakan. Langsung. Iya, bisa bayar zakat. Langsung di sini ya. Nanti kami akan, ini aplikasi yang kami kembangkan, sementara dikembangkan. Itu nanti bisa dipilih pilihan, misalnya saya mau berzakat berdonasi kepada panti asuhan si A atau ke si A, itu bisa langsung memilih bisa programnya. Milih ya. Oke, jadi dana itu nanti akan disalurkan ke misalnya, dana ini disalurkan ke Pesyar, itu. Itu bisa memilih. Maksud. Enggak ya. Dana infak. Oke. Siap, terima kasih ya. Dan pastinya juga mudah-mudahan teman-teman di Sulawesi Utara untuk Basnas, kemudian lembaga amil zakat infak sodakoh lainnya juga nanti akan ikut lomba di Festival Ekonomi Syariah ya, yang nanti akan dilombakan lagi di tingkat KTI dan dilombakan lagi nanti kalau programnya menang di tingkat KTI nanti yang tingkat nasional lagi ya, mudah-mudahan amin. Amin. Bismillah. Semoga Sulut ada ini ya tahun ini program yang bisa masuk di Festival Ekonomi Syariah. Oke, Pak Badan. Sudah nggak kerasa udah hampir 30 menit sambil menunggu berbuka puasa. Terima kasih kehadirannya Bapak Ramadan Rusi, Sekretaris Basnas Provinsi Sulawesi Utara untuk bincang-bincangnya sore hari ini di pojok Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.